Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi dengan Alvin Ardiansyah Channel yang masih membahas tentang seputaran akuarium air laut. Nah, oke teman-teman, yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu. Yang belum like, yang belum share, yang belum komen gitu ya. Nah, ini penampakan tank 1 meter gitu ya. Di sini koralnya yang masih ada ini terpantau sehat gitu ya, pada mekar ini untuk sinarina gitu. Tapi di sebagian juga sudah saya buang gitu ya. Di sini pirgun hijau sudah saya buang gitu ya. Nah, ini pirgun yang coklat masih ada di sana, sebelah sana otak. Nah, ini payungan masih ada juga itu, masih sehat. Nah, di atas itu karang lobo gitu ya, karang lobo warna merah dan warna hijau, dan ada yang coklat juga. Kelihatannya sih sudah dagingnya sudah pada sebagian ada yang lepas gitu ya, mudah-mudahan sih awet ya gitu. Nah, ini babut sama kerang kuku juga masih sehat gitu. Nah, kebetulan hari ini tuh saya habis hunting gitu ya, habis hunting koralnya. Saya di sini habis hunting, kita langsung aja. Sini saya, nah ini membeli aseman gitu ya buat di refugium gitu ya. Nah, ini di tempat saya itu ini ntar saya pindahkan saya itu ke sebelah sini dengan rumput laut merah gitu. Nah, ntar yang sebelah bekas caeto, tempatnya caeto itu saya masukkan aseman gitu ya. Si aseman ini di sini saya banyak sih menyimpan makro alga gitu ya, buat si nitrat fosfatnya mudah-mudahan cepat bisa turun lagi gitu ya. Di sini bakau juga masih ada, tumbuh subur bakaunya di sini. Nah, ini lumutnya tebal banget gitu ya. Di sini nitrat fosfat pastinya tinggi gitu ya. Sini saya juga membeli satu koral. Nah, ini karang kuku ya, karang kuku hijau gitu. Nah, seperti ini karang kukunya. Kita coba langsung masukkan aja gitu ya, untuk aklamasi karang kuku. Terus ini nah, ini yang satu karang lobo gitu ya. Kita langsung masukkan aja. Dan ini si aseman juga kita masukkan. Nah, ini kita biarkan aja kurang lebih 15 menit ya, 15 menit sampai 30 menit gitu ya, biar diadaptasi dulu dengan suhu yang barunya gitu ya. Di tank saya kebetulan nih, tank saya ini suhunya rendah banget gitu ya, di bawah 20 derajat. Kalau malam itu kadang-kadang 18 derajat gitu ya. Siangnya itu tidak terlalu signifikan sih naiknya, paling di maksimal itu paling suhunya di 21 gitu. Nah, seperti ini. Nah, ini tanknya. Nah, setelah aklamasi ini ntar kita lanjut lagi setelah proses aklamasi ya. Nah, ini teman-teman, si koralnya sudah saya masukkan gitu ya. Karena saya tadi ribet gitu ya untuk memasukkan sambil memvideokan, karena saya ini sendiri gitu ya, saya memegang kamera juga, jadi sangat sulit gitu ya. Nah, ini koral yang baru ini penampakannya ini si karang lobo gitu ya. Tapi di sini saya suka dengan warnanya gitu ya. Maaf, ini saya nggak pakai filter kamera gitu ya, jadi koralnya tidak terlihat kurang begitu jelas. Nah, ini di sini warna-warni sih ada hijau, ada coklat gitu ya, ada keungu-unguan gitu. Ini saya suka ini. Mudah-mudahan
dia hidup ya, berkembang gitu ya di sini gitu. Nah ini untuk koral kerang kukunya gitu ya. Di sini kerang kukunya berbeda dengan yang satu ini ya, yang ini coklat hijau. Kalau yang ini putih gitu ya, putih agak kehijauan itu si kerang kukunya gitu ya. Nah ini donat, ini si donat gitu ya, donat maaf bukan donat, karang otak. Ini karang otak Bali gitu ya. Nah ini juga karang otak Bali. Nah ini ada dagingnya mengelupas gitu ya. Ini berkat efeknya yang kemarin nih, gara-gara water change gitu ya. Mudah-mudahan sih ini saya sudah melakukan water change. Mungkin untuk sekarang water change-nya itu seminggu sekali gitu ya, karena untuk membalikan lagi parameter air gitu. Nah ini otak juga, otak hijau gitu. Dan ini tapi otak yang ini cukup kuat juga gitu ya, cukup kuat juga otaknya ini. Nah ini untuk kerang otak yang ini yang sakit begitu ya. Mudah-mudahan ntar kembali lagi itu, mudah-mudahan nutup lagi si ininya, di bawahnya pada mengelupas si dagingnya gitu ya. Mudah-mudahan balik lagi lah ya, mudah-mudahan sehat lagi. Nah itu, nah ini otak Bali. Nah ini teman-teman, nitrat fosfat tinggi itu seperti ini gitu ya. Di sini banyak tumbuh lumut coklat gitu ya. Nah ini di pasirnya berwarna, nah harusnya ini pasir putih kan. Nah ini coklat kayak gini. Ini nitrat fosfatnya tinggi gitu ya. 1 bulan saya tidak melakukan water change gitu ya. Nah ini saya akan melakukan water change untuk sampai ke normal lagi parameternya. Itu mungkin untuk sekarang durasinya dikurangin gitu ya, jadi 1 minggu sekali untuk melakukan water change-nya gitu ya. Mudah-mudahan sih secepatnya dia kembali lagi ke parameter yang air yang bagus. Nah ini sini juga ya asaman, maaf. Nah di sini kita sudah menyimpan asamannya di ini gitu ya. Nah si caetonya saya pindahkan di sebelahnya. Di sini caeto disatukan dengan serulata, caeto sama rumput laut merah gitu. Nah ini di sini sendiri si aseman gitu ya. Mudah-mudahan si aseman ini, sebenarnya sih si aseman ini tuh menurut saya sangat bagus gitu ya, sangat bagus. Dia menyerap nitrat fosfatnya tuh menurut saya ekstrim nih gitu ya, si rumput laut aseman ini gitu ya. Menurut saya sih sangat efektif banget gitu ya. Biasanya tuh pertumbuhannya tuh cepat banget. Ketika dia pertumbuhan si aseman itu cepat, itu berarti dia menyerap nitrat fosfatnya tuh cepat juga gitu. Nah ini keuntungannya gitu ya, menurut saya cepat banget gitu ya, untuk sangat bagus gitu. Tapi kelemahannya itu dia tuh akan melepaskan spora gitu ya. Untuk aseman itu akan melepaskan spora gitu. Dia kalau sampai mati gitu ya, dia tuh akan mengotori si air gitu. Kelemahannya itu gitu ya. Makanya mungkin tidak banyak reproduciumnya tuh diisi dengan aseman gitu, karena apabila dia mati gitu ya, udah si air satu akuarium itu akan keruh gitu ya, akan butek itu, akan keruh. Jadi riskan sih gitu ya, menurut saya riskan gitu. Tapi di sini karena nitrat fosfat tinggi gitu ya, sepertinya si aseman ini malah akan tumbuh subur gitu ya, tumbuh subur. Karena si aseman ini, si aseman ini butuh arus ya, beda sama caeto gitu ya. Aseman ini butuh arus yang lumayan kencang, gitu ya, dan lampu yang lumayan kencang juga gitu. Nah di sini saya kasih lampu LED di reproducium itu 15 watt ya, itu 15 watt. Nah untuk caeto tidak terlalu membutuhkan arus yang kencang gitu ya, arus yang sedang juga dia
tumbuh subur gitu. Nah, tapi beda lain halnya dengan si aseman itu. Si aseman itu membutuhkan arus yang cukup deras gitu ya, sama si lampu yang kuat juga. Nah itu mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan gitu ya. Terima kasih teman-teman yang masih setia nonton Alfian Aryansa Channel gitu ya. Yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu, yang belum like, yang belum share, yang belum komen gitu ya, biar semakin teman-teman banyak yang tahu gitu ya tentang peliharaan akuarium air laut. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.